Besti, welcome back to Besti Edition. Kalian semua apa kabar? Sekarang udah 2025. Semoga di 2025 ini kalian menjadi lebih baik, lebih sehat. Jadi tahun terbaik buat kalian. Nah, tuh di edition adalah The Art of Love. Tadi begitu dibaca kok pasangannya langsung, oh gitu. Kenapa kalau boleh tahu pasangan suami istri? Mohon maaf, kita kan usia pernikahannya sama-sama seumur jagung ya Bu ya. Jadi kesannya kayak udah pakar cinta banget gitu. Art of Love. Ya, tapi kan ini kan hanya sebuah kiasan aja. Jadi selamat datang buat Ibu Fitrop dan Bapak. Sebenarnya suka bingung, iya tahu utamanya Toge, tapi kan kalau kita menyebutkan kan suka kayak Toge gitu. Apa iya manggilnya Toge, tapi gitu. Ya nggak usah pakai tok juga. Kalau pakai tok harus ada wow-nya dong. Enggak, soalnya kan yang kita tahu ya, apa namanya kalau cewek-cewek dipanggil Toge itu kan konotasinya kan. Tapi kalau di Jawa-Jawa mungkin enggak kali ya. Kalau cewek kan ada pulen gitu ya. Cewek-cewek pulen gitu. Emang kenapa sih dulu tuh dipanggilnya Toge itu kenapa gitu? Enggak, dulu kecil. Seperti Toge? Kecil, kurus, apa kecambang? Iya, benar. Terus kepalanya botak gitu. Terus dia dipanggilnya Toge sampai sekarang. Tapi pas kuliah dipanggil Toge juga. Karena pas kuliah udah mulai nge-gym, Toge otot gede. Oh iya, ternyata ada sebutan Toge buat laki-laki, otot gede. Ya jadi gimana? Selamat tahun baru Bapak Ibu semuanya. Iya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun 2025 semakin berkah. Iya, amin. Ya, Ada doa. Ada satu gedung sebelahnya Rans ya. Amin. Toge Group. Bagus loh Toge. Agak gimana gitu ya. Grupnya? Kalau orang gini, kebayang nih, ini kan ada gedung Rans. Terus sebelahnya kita bikin gedung. Kayak bagusnya rumah aja deh. Kayaknya bagusnya sebelahnya rumah deh. Kalau nggak kios gitu ya. Bagus tuh kios gitu. Kan ini kan kalian suami istri jadi kita jadi berhayal ya. Kan kalau aku kan Rans gitu, Raffi Ahmad, nah kita kalau kalian ada nggak sih kayak nanti kalau sakit singkatannya gitu. Iya gitu. Coba dong. Bikin dong. Apa ya? Apa sih gitu? Yang keren dong, coba yang futuristik, kamu lah yang inovatif gitu, biar gak kalah sama Rans. Bukan, aku tahu, bukan Toge. Apa? Troge. Fitrop Toge. Tro-nya tro gitu ya? T-R-O, Troge. Troge. Iya, bener-bener sangat. Troge corp, pakai corp dong biar kayak. Enggak, kalau kayak grup gitu kan kayak. Boleh pada ngobrol berdua aja nggak sih? Nggak tahan dengan kerendeman Anda berdua. Enggak, soalnya kayak menurut aku. Kirain tuh dari seorang Nagita Slavina akan tercetus sesuatu yang iya ya estetik banget, gak tiba-tiba. Enggak. Gimana kalau Enggak, soalnya gini, soalnya menurut aku kan GE di belakang itu kalau ketemu grup tuh bagus rhyming gitu loh. Ya, tapi nggak apa-apa, kita nurut aja. Troge Group gitu. Troge Group. Kayak rhymes gitu. Iya nggak sih? Troge. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya ujian aku di tahun 2025 dimulai hari ini? Astagfirullahaladzim. Ini bagus loh. Coba nanti mungkin besti-besti semua kasih nama dong buat grupnya kali. Gue tuh harapan aku tuh besar banget loh tadi. Oke. Grup gitu. Besar, nanti besar. Troge. Awalnya segede Toge, lama-lama besar. Itu filosofinya. Segede-gedenya Toge. Iya. Ya segitu-gitu aja. Bukan, filosofinya itu seperti trofi yang akan menjadi trofi buat trofi gitu. Trofi tiba-tiba. Bukan ya, hadiah. Iya. Seperti trofi kan. Ya. Nah, G-nya apa? G-nya gede. dibanding ini kan iya. Di Toge Group. Oh iya benar-benar. Jadi kita bikin grup juga kayak Rans namanya Troge. Ya. Troge Trofi Group yang gede. Jadi seperti hadiah yang besar buat kehidupan kita. Bagus kan? Wow banget. Ya wow banget. Iya Ini kan? semua yang tepuk tangan pinter banget biar karirnya panjang kan. Itu tepuk tangan karir tuh. Bagus kan? Bagus Ya coba banget. nanti mungkin besi-besi lagi nonton bisa kasih nama buat kasih nama grupnya ya buat mereka. kita ya. Benar. Troge bagus sih. Aku dapat dari informan, katanya kemarin abis umroh. Ceritain dong, kayak pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Nah, ini editornya ya. Ini editornya pas ngedit, astagfirullahaladzim ini kalau bukan Nagita Slavina. Sudah terluncur ini. Nah, gimana sih? Akhirnya Bu Haji naik haji. Alhamdulillah, sudah berangkat ke Bu Haji akhirnya berangkat Baitullah. ke Mekah, ke Baitullah gitu. Oh. Tapi sebelumnya aku mau tanya, kenapa dia dipanggil Bu Haji sih? Si Rayansa juga manggilnya Bu Haji gitu. Dia Haji pada manggilnya karena kenapa dia gitu? dia nggak tahu kayak udah Emang kebiasaan suka pakai gitu. hijab. Emang senang pakai hijab. Jadi Iya. dia tahu dia hanya lepas hijabnya kalau di dalam mobil sama kalau nyampe rumah. Terus kalau misalkan mau turun mobil,
mau pakai hijab dan maksudnya kalau padahal kita nggak pernah kayak nggak pernah maksain mengharuskan ya, gitu. kayak Sada sukanya pakai baju princess, lu pakai deh. Sada sukanya mau tidur ekspresif, punya ekspresinya masing-masing. Mau tidur mau pakai baju sheriff, lu pakai deh, terserah gitu. Yang penting nggak rewel. Nggak gitu. rewel. Nah ini dia memang sampai sekarang jiwanya masih suka. gitu. Makanya suka pada mengece haji. Gak usah sedih. Nyampe Madinah, kan nyampe tuh kita tidur di Madinah. Begitu mau pulang ngamuk. Kenapa? Ada videonya nanti kalau mau ya, Kenapa? lihat aja ada di nggak ada ya videonya ya. Aku nggak Kenapa? posting. Ngamuk mau di masjid. Masya Allah. Orang lain tantrum minta permen, itu bener-bener yang kayak mau ke masjid, Masya Allah. Kita doain kalian jadi ustazah ya. Amin, Masya Allah. amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bapaknya masih joget. Agak Ya, kontra nggak apa-apa, ya, agak beda, kontra ya. balance, Oh iya. ya kan? Jadi nanti pada saat orang tua mulai agak belok, anak ingatkan. Iya. Terus kalau yang kakaknya seneng juga kemarin, Oh happy. kakaknya ya seneng, happy juga karena waktu kemarin tuh memang gini, kita itu kayak aimnya gimana ya caranya supaya, ini kan baru berangkat pertama, supaya kayak mereka tuh pas berangkat tuh terkesan, jadi kayak biar mereka tuh ada kerinduan, jadi kayak mikirnya kalau jalan-jalan, kalau berangkat ke umroh gitu, berangkat ke Mekah, ke Madinah itu nggak kalah seru dibandingin kalau kita pergi ke Eropa, ke Jepang. Nah jadi emang yang pengen kita hadirkan tuh seperti itu. Gimana caranya? Kasih tips-tips dong. Ini kita sekalian doain juga mungkin buat besti-besti yang punya hajat kepengen umroh bersama keluarga sama anak-anak, nanti kita doain juga di sini, kita aminin sama-sama supaya segera terwujud. Kamu ada tips nggak supaya perjalanan umroh itu menjadi perjalanan yang berkesan, yang bikin happy anak-anak gitu? Justru ya mungkin satu, kita kan bawa suster lah pasti membantu ya gitu. Terus udah gitu juga kan itu kayak bentuk apresiasi juga lah untuk mereka kan selama ini udah bantuin pegang anak kita. Tapi yang menurut aku magically, surprisingly, jadi gini, sebelum berangkat tuh kayak kan namanya kita ya, ibu-ibu kan pasti mikirin gimana caranya biar anak nyaman. Lagi dingin ya kemarin juga kan? Iya, tapi belum terlalu dingin. Gimana caranya biar mereka happy? Nanti mau diajak ke sini, nanti disiapin makanan ini, diajak makan ke sini apa. Pokoknya perencanaan tuh udah panjang. Persiapan tuh kayak udah panjang, tapi justru tapi kita berdoakan ya Allah, gimana ya caranya supaya nanti anak-anak pas berangkat ke sana tuh berkesan sama seperti kalau kita bawa mereka ke destinasi lain. Surprisingly justru yang malah mereka ingat itu bukan apa yang kita siapin, tapi kayak simple things kayak pengen ke Mekah, pengen lihat merpati, pengen ke Madinah, terus udah gitu mereka bilang seneng kalau di Madinah itu ada yang ngasih permen, ada yang ngasih coklat, ada yang ngasih gelang gitu. Ternyata orang-orang yang bikin mereka happy gitu ya. Ya kalau aku sih ngelihatnya kayak itu cara Allah untuk bikin mereka suka. Jadi maksudnya kayak manusia boleh berencana tapi Allah punya caranya buat bikin mereka suka. Alhamdulillah. Berarti jangan lupa kita selain mempersiapkan itu selalu kita juga minta gitu supaya dilancarkan, supaya dikasih anak-anak itu dikasih kelembutan hati gitu. Terus udah gitu ya nggak tahu ya kalau di sana tuh kayak ngerasanya Allah tuh punya caranya deh gitu, punya caranya sendiri. Manusia punya caranya mikirnya segala macam tapi ternyata Allah sentuh dengan cara-cara yang sederhana yang kita nggak kepikiran. Mereka padahal kalau kita beli permen berapa sih dibandingin persiapan baju apa-apa yang kita siapin, tapi cuma dikasih permen sama coklat tuh. Terus orang-orang nggak dikenal gitu kan? Orang-orang nggak dikenal gitu kayak coklat yang kalau kita beli di supermarket berapa sih harganya, tapi mereka membekas banget sampai mereka pengen ke Mekah lagi gitu. Seneng gitu, mereka happy gitu. Terus ada saat-saat tantrum nggak mereka di sana? Ada. Ya pasti lah ya. Doanya juga lucu-lucu ya doanya. Oh iya. Doa apa sih mereka tuh, doa apa? Sada gimana sada di Raudah? Kan Raudah ya Bu. Udah masuk setengah kembek kita ya. Iya kan ngantrinya perjuangan panjang gitu kan. Terus udah gitu dan kalau pakai nusuk kan cuma bisa sekali kan. Iya. Aku tuh kalau kami memang aku nggak ajak. Kalau kan anak kecil nggak boleh kalau nggak salah. Tapi kalau Sada udah boleh. Udah bisa, udah bisa. Kalau yang di bawah berapa tahun tuh nggak boleh kalau nggak salah. Jadi Sada tuh aku bawa karena memang dia udah ngerti juga kan. Kita ngantri tuh panjang ya kan, ngantri panjang apa-apa sampai akhirnya dapet tuh kita di Raudhah. Nah udah kan kita berkaca-kaca dong, udah kayak haru biru, terus udah gitu sebelum aku sujud, karena kan memang disarankan kita berdoanya sambil sujud gitu kan, supaya kita bisa lebih khusyuk lah. Sebelum sujud aku udah bilang, Sada ini tempat mustajab Sada gitu, ini dekat makam Rasulullah, Sada minta apapun yang Sada mau minta sama Allah di sini, insya Allah nanti Allah kabulin, berdoa ya nah, berdoa. Kita udah bayangin berharap gitu dia tuh bakal doain kita gitu apa gitu, pas lagi sujud lagi khusyuk dengan berair mata, tiba-tiba di sebelah denger
permen coklat popcorn, permen coklat popcorn. Ya Allah, aku sedang berdoa dengan khusyuk. Bagaimana? Terus kamu tuh ketawa nggak jadi berderai air Ya mata? air mata aku naik sedikit gitu kan. Kayak, ya Allah gitu. Ya udah wah berdoa udah semua, semoga anakku ya Allah, keluarga aku samar-samar tuh permen coklat popcorn candy, permen coklat popcorn candy, permen sama candy sama nah. Kayak pencok. Ya Allah, tapi ya udahlah, tapi seenggaknya dengan kayak gitu seenggaknya tuh ya itu mengajarkan tauhid juga lah buat anak dia. Iya, ternyata kalau Hal minta sekecil apa-apa apapun mintanya sama Allah. Masya Allah, sama benar-benar. bukan dia bisa minta sama orang tua, tapi ketika dia disetujui di situ ya aku ikut iya, semua. benar-benar diapresiasi lah gitu. Diapresiasi dan beneran dia pulang dari situ ada Dapat. yang ngasih. Berarti makanya sangat berbekas kali di dia. Mungkin, Ternyata minta sama Allah itu hitungan berapa detik dia akan mendapatkan ya, Masya Allah. Iya, meskipun air mata agak naik dikit ya Bu, Iya. kan kita lagi terharu biru. Pengen ketawa sebenarnya kan. Lebih kayak, nah minta itu mah tuh kita nggak usah ngantri jauh-jauh, udah jalan kita ngantri berapa jam. Ya mungkin udah nggak apa-apa. esensi berdoanya. Esensinya. Ternyata itu yang bisa didapatkan. By the way, kalian ini kan menikah udah kurang lebih sama kan? Sama aku ya? Sama. 10 tahun. 2000. Dia yang hafal, iya 2014. Ya sama 2014. Ya kan sama 10 tahun. Ini ada pertanyaan karena judulnya kan hari ini tadi apa? The Art of Seni Memahat Cinta. Wow. Tapi apa sih yang ada nggak sih hal-hal, satu hal atau dua hal yang kalian tetap lakukan dari zaman pacaran sampai sekarang gitu? Walaupun udah 10 tahun menikah, atau misalnya kayak sebelum tidur harus apa dulu? Enggak. Ada yang kayak gitu-gitu nggak sih? Apa sih namanya tuh? Ini sebenarnya kebiasaan-kebiasaan iya, kali mungkin. Ini sebenarnya yang baru aku sadari nih gitu. Ternyata kita punya kesamaan love language. Apa tuh? Jadi aku ngiranya, maksudnya kayak kalau aku kan senangnya kalau dia kan selalu berpikirnya physical touch, kalau aku kayak act of service. Ternyata kita punya satu love language yang kita sama-sama suka. Kita suka quality time. Gitu. Bengong berduaan. Bengong berdua, ngobrol berdua. Jajan. Kita jajan, kadang kita tuh bisa yang misalkan kayak anak-anak sekolah nih. Ke Bogor yuk. Berdua. Ke Bogor Makan cuma bakso. makan bakso doang. Tapi di jalan tuh kita bisa yang kayak Ngobrol. ngobrol apapun gitu, ngomongin anak, ngomongin pokoknya nggak pernah kehabisan topik gitu, pembicaraan. Dan aku tuh baru menyadari, oh iya ternyata sebenarnya tuh love language yang kita match banget tuh yaitu quality time gitu. Kayak kita enjoy each other's present pas lagi bareng. Kalau makan pun sebenarnya kayak dia tuh senang ditemenin, aku juga senang yang nyomotin gitu. Jadi tuh hal-hal kecil kayak gitu yang berarti dari dulu tuh kalau makan tuh pasti selalu ditemenin kalau lagi di rumah maksudnya. Kalau dulu tuh aku itu dia nggak terlalu menyadari bahwa itu love language yang hal penting gitu loh, ya kan? Pacaran juga sebentar ya. Iya, tapi dari dulu dari pacaran tuh kita emang senang yang di mobil, ayo gitu. Seneng ngobrol berdua gitu. Berarti emang cocoknya itu karena sama-sama saling ngobrol. Tapi tenang aja, mungkin beberapa pasangan itu juga kan nggak harus sama tapi tetap bisa kok gitu kan. Yang penting tahu love kan language ada juga kan kayak aku suami, aduh suami gue nggak suka ngobrol, sukanya ini gitu kan, yang kayak gitu-gitu kan beda-beda. Tapi kan ternyata bisa juga kok, bukan nggak bisa sama sekali untuk bukan menyamakan membuat satu sama lain happy dengan love language-nya bisa, tapi emang harus digali aja gitu. Ini juga menyadarinya baru-baru ini. Apa dari dulu tuh sebenarnya tuh udah tahu tapi kayak ya udah take it for granted lah gitu. Ternyata nggak ngeh lebih ke Enggak sih, soalnya kan kita kan pacaran juga sebentar ya, terus kayak menyamakan frekuensinya juga agak lama ya. Butuh waktu lah pasti. Terus abis itu ya makin kesini ya jadi tahu ya. Jadi tahu kan, maksudnya semakin hafal kebiasaan masing-masing. Ya maksudnya bukan berarti semua orang harus punya love language-nya sama kayak gitu, kita. iya, makanya lebih ke peka aja sih gitu. Maksudnya pasangan kita apa sih di antara love language yang ada yang di dia tuh bikin berasa happy gitu. Iya. Karena ada orang yang senang dikasih hadiah, ada orang yang dikasih hadiah biasa aja. Iya benar. Ada yang dikasih hadiah tuh gitu. Sedangkan kita yang seneng ngasih hadiah, jadi ngerasa kok lo menghargain gue gitu. Padahal buat dia kayak chill bro gitu kan. Karena bisa jadi dia dikasih hadiah biasa aja, tapi kayak dibukain pintu itu kayak dia seneng. gitu. Iya benar. Jadi mungkin harus dikulik dulu, dilihat dulu apa sih yang pasangan itu bikin seneng gitu. Bukan berarti harus sama persis, tapi bagaimana kita bisa menghargai satu sama lain. Kalau kalian sering berdebat gitu? Ya pasti dong. Apalagi kalau mau konten. Gitu. Kadang-kadang ya diskusi Ya, diskusi. tentang apapun lah, nggak ada
pasangan yang tidak berdebat sih aku Ya, kita sih berdebat ngomongin anak, sering. ngomongin pekerjaan. Kalau belum berdebat tuh berarti belum terlalu dekat menurut aku kan. Kayaknya. Iya kan? Kayaknya. Karena kalau pacaran tuh biasanya karena belum terlalu kenal, masih jaim-jaim mau berdebat, Jaga perasaan. tahan. Udah dia terima aja, nanti dia kabur gitu kan. Bener. Tapi begitu kalian udah bisa menerima satu sama lain, udah deket, itu berarti berdebatnya semakin sering gitu. Iya. Maksudnya ya berdebat itu proses adaptasi karena mau nggak mau gue mau sama lo sampai akhir. Iya. Tapi gimana caranya supaya kita bisa nyaman sama-sama sampai akhir gitu. Kalau misalnya abis berdebat gitu tuh kalian biasa aja apa harus yang kayak maaf ya gitu? Gua sih yang minta maaf sih. Oh gitu? Ya Iya, perdebatan biar apa- beres. Oh iya. Biar beres, biar besok bisa debat lagi. Jadi minta maaf untuk berdebat lagi ya? Iya, enggak. Soalnya kan kayak apa, yang dikerjain juga banyak. Kalau numpukin masalah juga takutnya ini ya. Iya, terus jadi nggak seru. Togi juga tipenya nggak suka yang berlarut-larut gitu. Jadi kayak kalau bisa masalah cepat selesai sekarang, masalahnya apa, solusinya apa, kedepannya kita mau gimana, komitmennya apa, Ya. ya udah, terus minta maaf. Yang minta maaf sini doang, sini Enggak minta maaf juga aku. Yang Tapi sini kalau mah cuma misalnya- heho doang. Oke, tapi kan ada juga yang apa maksudnya apakah itu di semua perdebatan, di semua berantem minta maaf. Ada juga kan misalnya kayak berdebat kerjaan tuh bukan berdebat berantem tapi lebih ke diskusi gitu. Iya, Tapi iya, mungkin iya. nadanya do tinggi terus Oh, gitu. iya. Itu tetap minta maaf apakah Enggak. kalian? Enggak sih. Kalau kita lihat masih light ya udah oke lah. Ya, Ya maksudnya udah. kan yang didiskusikan juga bukan masalah prinsip lah, bukan masalah Ya. sikap gitu loh yang harus diubah. Nah, gitu. tapi ada juga kan emang pasangan yang kayak dikit-dikit maaf ya, terima kasih yang bener-bener yang Iya ada. Itu kan bucin, ada. bucin ya. bucin-bucin kayaknya kita enggak ya. Enggak ya? Bukan, Kita kalian bukan bukan yang masuk kayak ke gitu. kategori itu kita. Kalian kategori apa kalau boleh tahu? Kita kategorinya apa ya? Kategorinya Light. drama horor komedi kayaknya. Drama horor komedi, thriller kayak. Susana ya, Susana tapi yang komedi, Susana komedi. Kan ada kan Susana komedi kan, jadi agak horornya Mana gitu. Susana komedi? Ada gak sih? Susana komedi. Kan ada yang komedi kan, bukan yang, masa biasa ada komedi-komedi Susan, juga, Susan, Susana. boneka. Enggak, ada kan Susana yang ada komedi-komedinya dikit? Enggak ya? Nanyanya sama Gen Z lagi. Yang ada bokir. Nanyanya sama Gen Z Yang ada lagi. bokir. Oh yang ada Bokirnya. bokir. Oh, iya. Oh, yang nangkap maling, yang nangkap maling ya. Ini yang ayah pulang, ibu yang ibu gitu, jadi yang setan bukan, gitu. Iya, yang bukan horor banget, yang Oh, kayak iya, ada iya, komedinya iya. gitu. Ayah pulang. Nanyanya sama Gen Z lagi. Aduh, apa itu? What is that? Oh iya, mereka nggak tahu lagi, lupa. Nanyanya sama Sorry. yang belakang Dikira- yang nyengir. Aku Berarti kita yang Aku nyengir pikir berarti kita tahunnya sama. seumuran, wow. Jangan yang nanya sama yang depan, mereka cuma ketawa karir doang, Bu. Biar aman karir mereka di sini, di gedung ini. Mereka cuma nanti di toilet. Tadi ngomong apaan sih Mbak Gigi? Google. Gue nggak relate. Susan, who's that? Katanya. Who's that? Boneka Susan juga nggak tahu deh Iya boneka. kayaknya. Susah nggak ada yang tahu? Tahu nggak boneka Susan? Oh tahu. Ria Enes. Ngangguk karir biar Ria Enes tahu nggak Ria Enes? biar kelihatan pengetahuannya luas Nggak tahu, kan. Ria Enes nggak tahu. Sepaket. Iya, Ria Enes sama Susan. Iya. Oke, nanti kita bikin kuis ya. Komo kamu tahu nggak? Si Komo. Komo tahu nggak? Kamu mau Si tahu? Komo Ulil tahu. tahu, Ulil. Bobo, si Bobo. Kok biar, tahu biar, Bobo? nggak biar kesannya pengetahuannya luas aja. Iya, Mas. padahal belum. Kalau lagi nanya gitu kita bawa ke sini juga. Duduk bareng. Habis itu kita bikin Mereka yang kuis, kita- ya kan? Kalau kalian tuh punya hobi yang sama atau enggak? Hobi apa ya? Jajan paling ya? Jalan Yang sama. jalan. Nah, itu dia Tapi sih yang ada bikin- punya hobi yang berbeda nggak? Maksudnya Ada, dia suka sepedaan, dia suka nge-gym. Dia tuh kayak, aduh aku lagi Olahragawan. stres. Aku lagi stres, aku butuh nge-gym. Aku kayak, what is that? gak relate banget. Gak relate gitu. Orang kalau capek, stres, istirahat. Ini ada gitu. Kalau ibu sukanya apa? Maksudnya hobinya gitu selain yang sama gitu makan. Dia bengong. Bengong tidur Nggak ada. gitu, Oh, nggak iya. diganggu Oh, Oh, gitu. apa? Konten. Iya, main story gitu-gitu aku seneng. Dia ngobrol sama followers. Gitu. Oh, itu main, hobi. hobi. Kalian ada yang tipe yang harus pasangan kayak pokoknya harus nemenin kalau nge-gym atau harus nemenin kalau gue Enggak, bengong lo juga harus gitu atau kayak Kalau kalian dia bengong, gua harus bengong juga. temenin aku Produktif banget bengong sih. dong gitu kan ada Iya, yang gitu. Besok tapi aku gantian temenin kamu nge-gym gitu atau modelnya ya udahlah Enggak lo lah. punya waktu masing-masing ada waktu Iya. bersama Iya, gitu. iya kayak Ya, gitu. Kayak gitu. Punya waktu masing-masing, ada waktu bersama. Karena juga kalau tiba-tiba saya disuruh ikut sepedahan, ya Allah pernah dikomporin. Yuk cobain, dibeliin ininya, Koledes nggak, dudukannya. dibeliin. Duduk, coba. Oke, kayak berusaha menyelami kehidupan dia Iya, gitu kan. iya. Oke, 5 menit. Kayak dibelah.
Terus udah gitu kayak, iya bener itu tadi. Iya, ledes. Iya kan, terus udah gitu dia beli, aku beliin deh. Dia beliin Bu, yang empuk banget. Seperti bakpaunya Iya gitu. Yang kayak, Padahal sadelnya Ada gimana, AC-nya. tapi bantalnya segini. ada AC-nya bisa. iya, udah yang empuk banget. Enggak sih, kayaknya kita nggak Tetep sejalan, nggak? sumpah. Gimana caranya orang bisa Olahraga bertahan? bareng gitu? Nge-gym. Nge-gym. paling Karena dia udah nge-gym. mulai juga ya. Udah mulai. Tapi penting sih sebenarnya sih. Iya. Itu lebih kebutuhan sih sebenarnya nggak Iya. sih? Iya, soalnya Di umur kalau segini. meskipun aku nggak suka olahraga, tapi kalau misalkan nggak olahraga nggak enak, badannya sakit. Iya, setuju. Jadi akhirnya olahraga hanya karena nggak mau badannya sakit. kebutuhan aja lebih karena bukan Iya, ada kan bukan yang suka gitu. kalau kelamaan nggak olahraga, badan sakit, dipijit Iya. pun tetap pegel, Iya, nggak iya. istirahat pun pegel. Ya harus- harus diolahragain. kita tuh udah di umur harus menabung otot sebenarnya. Benar, kan? benar. Iya, kayaknya. Gitu supaya kita awet muda. Kalau Nagita Slavina enak ya ngomongnya. Kita di umur harus menabung otot, sementara kita masih menabung pundi-pundi. Ya itu juga lah, gue juga masih. Iya. Enak banget. Kalau Kita Sultan juga ngomongnya, masih, Bu. Kalau Sultan ngomongnya di usia 30 kepala 3 tinggal nabung otot ya kan. Kita masih nabung, muter otot. nabung yang lain juga Oh, masih, ya? masih dong Masih Bu. ya? Kita nabung, tetap harus menabung otot karena itu Nabung otot investasi, penting. Iya, iya, bener-bener. Ada Nah, penting tuh. orang kalau udah financial freedom tuh enak ya ngobrolnya, tinggal nabung otot. Enggak Bu, saya cicilan masih banyak loh Bu. Nggak mungkin ya Bu. Oh gue bukain cicilan. Oh ya udah, coba boleh lihat mana. Cicilan mah masih Bu, banyak Bu cicilan Iya, Bu, ya kan. Tapi ngomong-ngomong nih, dibanding kita ngomongin diri kita sendiri, ini kayaknya ada bestie happening. Oke. Oh tetap dia juga yang diomongin. Wow. Au. Oke, bisa untuk pembukaan event-eventnya Rans ya? Bisa. Oke, bisa ya. Terakhir untuk Run for Humanity, nextnya untuk event Oh ini, lagi ya. lari, Lari kemarin kita. Bukan lari. Biasanya kantor-kantor. joget. Jadi kayak Acara lari. apa buat Bikin acara Zumba bareng seru loh. Zumba bersama bapak-bapak gitu. Jadi nggak cuma joget di depan, tapi joget bareng. udah. Udah. Airnya udah kenceng. Iya, tapi maksudnya jangan cuma pembuka, jadi Oh, Zumba enggak. bareng Jadi gitu, biasanya joget kita bareng. narikin orang. Joget-joget bareng, iya. Biasanya tuh kalau acara bang-bang tuh yang prioritas tuh bapak-bapaknya kita tarikin. Oh, buat ini, buat joget-joget. Buat kayak apa warming gitu. Kemarin kalau terakhir itu ya acara fun run ya. Acara Run for Humanity itu di Bintaro tuh acara Kak Dini. Jadi pokoknya buat ice breaking Bisa. bapak-bapak bisa. Mau tahu dong biasanya tuh kalau kayak gitu-gitu yang apa namanya yang bikin koreonya tuh ada apa? Kalau koreo kita Apa kayak cari di TikTok gitu? Iya, mainin tren. Kalau koreo kita ngambil dari yang tren, terus nanti kita latihan tiap malam Iya. setelah pulang kerja. Tapi kalau buat acara, kalau buat acara tuh kayak paling ngajakin bareng-bareng karena biasanya kalau misalkan pengisi acaranya cewek, bapak-bapak tuh ditarik disuruh joget-joget malu. Soalnya kan ibu-ibunya pada melotot gitu. Oh itu ya sebenarnya. Iya Melototnya kan? pada gimana melototnya? Apain dia deket-deket? Nah, kan gitu kan. Kalau ini jadi biasanya buat acara-acara kantor, bos-bos tuh ditarikin pada mau. Pada mau. Ini tuh awalnya gimana sih sebenarnya nih bapak-bapak ini tuh karena suka di komplek kumpul bareng, Enggak. siapa yang suka mulai joget atau gimana gitu Pak? Kalau joget itu Pak sebenarnya Tok gitu kan, bingung ya? Ya, enggak, patoge aja. Patoge, ya. Enggak usah manggil tok, kan bisa G-nya. Pak ya Tok. G-nya aja nggak usah pakai Pak. Pak G, nah Ya, enak Pak. Pak Tok. Awal mulanya tuh dari troge, Ibu atur deh Bu. Pak Tok gimana Pak Tok? awal mulanya tuh kan kita kan emang suka konten, terus ada beberapa brand gitu-gitu kan. Biasanya Fitri kan emang suka bikin kreatif sendiri. Jadi beberapa konten kita tuh emang bikin sendiri kreatifnya Fitri. Ada dibantu scriptwriter, tapi ide konsep masih idenya suka apa ini sendiri. gitu. Terus habis itu apa? Aduh, apa lagi ya? Gimana nih kalau inspirasinya dari bapak-bapak Filipina itu. Oh ada, belum Ada, pernah ada, bapak-bapak Filipina. ada. Kalian bikin juga dong gitu Iya. awalnya. Enggak, terus udah gitu kayak bikin apa ya? Kayaknya aku bisa berdayakan deh. Akhirnya kita bikin. Untung mau ya. Ada perdebatan gak sih? Debat. Gila lo ya, gue Debat. gak mau lah gitu. Debat. Gimana gitu, ada gitu. Orang konten-konten pertama joget itu gue nggak nonton tuh konten. Iya, dia nggak berani. Dia nggak berani. Awalnya joget-joget gitu. Iya, Lo tapi gila kan yang nyuruh gue joget gitu, ada gitu ya? Iya, ya tapi gue harus mau. Enggak, jadi waktu itu kan gini, awalnya malah dia kan nggak mau bantuin konten. Hamil anak pertama, aku kayaknya udah nggak sanggup nih terima endorsan lagi. Aku udah terlalu berat. Kamia kan udah di Bukan. Paradesa.
Oh iya ya? Iya. Oh iya hamil. Udah pindah, ada yang ambil anak kedua. Iya, aku udah nggak sanggup nonton lagi. Kayaknya endorsean gak usah diambil. Dia awalnya nggak pernah tahu dunia per endorsean tuh kayak gimana. Gitu, dia tuh selalu bilang meskipun dunia kita beririsan, tapi you do your way, I do mine. Gitu. Oh wow. Hamil makin gede lagi. Aku kayaknya udah nggak bisa nih yang kayak gimmicknya terlalu gimana-gimana. Udah tinggal butuh, ya ayo minum ini. Gitu. Gimmicknya harus udah ada. Dibikinlah si grup bapak-bapak ini Jadi akhirnya. mereka yang capek, aku yang joget. aha minum ini. Kayaknya Aja sama Kamia sama-sama yang duta persahabatan gitu loh. Iya di kelas. Iya. Jadi si Aja tuh suka bilang katanya si Ryan Zaini tuh suka sama yang gemes-gemes gitu. Nah, kalau yang suka katanya Susri ini si Aja tuh suka ngegangguin Kamia di kelas, suka di gitu-gitu. Geremet-geremet. Dia tuh kalau yang gemoy-gemoy gitu suka digangguin. Nah, kalau